Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai organisasi berkas relatif dengan anggota Aditya Chandra Pratama, Naima Nurul Hikmah, Selvia Anggraini, Nazilah Az-Zahra, dan Muhammad Nasrullah. Poin-poin materi. 1. Teknik pemetaan langsung. 2. Teknik pencarian tabel. 3. Teknik kalkulasi alamat. 1. Teknik pemetaan langsung. Metode pengaksesan berkas di mana alamat berkas dikonversi langsung menjadi alamat memori. Ada dua cara. 1. Pengalamatan mutlak, absolute addressing, menggunakan alamat yang pasti atau unik dan tidak tergantung pada posisi berkas lainnya atau tidak dapat diganti atau dirubah, lokasi absolut. 2. Pengalamatan relatif, relative addressing, menggunakan posisi relatif dari berkas tersebut terhadap berkas lain dalam sistem, memungkinkan berkas untuk dipindahkan atau dirubah posisinya tanpa merubah alamat yang ditentukan untuk berkas tersebut. Contoh absolute addressing. 1. Akses file yang di hard drive utama. Contohnya C dokumen, laporan dokumen. Akses file di partisi lain, contohnya D foto, liburan JPG. Contoh relative addressing. Ketika sebuah berkas di save di dalam folder yang sama dengan berkas lainnya, lokasi berkas tidak ditentukan dengan alamat absolut seperti key, user, username, dokumen, tetapi dengan alamat relatif seperti dokumen, folder 1, file txt. 2. Teknik pencarian tabel. Metode mengambil seluruh kunci atribut dan alamat memori yang ada dimasukkan ke dalam tabel tersendiri. Keuntungannya, 1. Sebuah record dapat diakses dengan cepat setelah nilai key dalam direktori ditentukan. 2. Nilai key berupa file yang sudah dimengerti seperti part number, npm, karena nilai key tersebut akan diterjemahkan menjadi alamat. 3. Nilai key adalah address space independent. Contoh, yang pertama teknik pencarian linear, pencarian data satu persatu dari awal hingga akhir tabel. Yang kedua, teknik pencarian binary, yaitu pencarian data dengan membagi tabel menjadi dua bagian dan membandingkan data yang dicari dengan data di tengah tabel. Yang ketiga, teknik pencarian hash, pencarian data dengan menggunakan fungsi hash untuk menentukan indeks data yang dicari pada tabel. Yang keempat, teknik pencarian biner terurut, yaitu pencarian data dengan membagi tabel menjadi dua bagian dan membandingkan data yang dicari dengan data di tengah tabel dan hanya pada tabel yang sudah terurut. Tiga, teknik kalkulasi alamat, yaitu metode untuk menentukan lokasi fisik dari suatu berkas atau data di dalam sistem penyimpanan, mengkonversi alamat logis berkas menjadi alamat fisik yang sesuai. Macam-macamnya antara lain, yang pertama scatter diagram teknik, D. randomizing teknik, C. key to address transformation methods, D. direct addressing teknik, E. hash tables method, F. hashing. A. Scatter diagram teknik, yaitu sebuah metode dan aparatus yang diungkapkan menggunakan teknik hashing. B. Randomizing teknik, yaitu teknik acak yang berguna untuk transformasi, menjadikan area bebas collision, dan menggambarkan metode transformasi iteratif. C. Key to address transformation methods, yaitu teknik mengoreksi kesalahan kode atau menangani file besar.
D. Direct addressing technique, yaitu menggunakan pengalamatan langsung. E. Hash table methods, yaitu menggunakan fungsi hash untuk efisien peta pengidentifikasi tertentu atau kunci, misalnya nama-nama orang, untuk dihubungkan nilai, atau misalnya nomor telepon mereka. F. Hashing, yaitu teknik yang sering digunakan dalam pemrograman pada umumnya untuk pemrograman kompetitif. Hashing dapat membantu menyelesaikan persoalan secara tidak terduga. Fungsi hashing yang umum digunakan yaitu yang pertama division remainder, yaitu suatu proses pembagian yang digunakan pada sistem berkas untuk menentukan posisi sebuah berkas dalam sebuah direktori. Hasil dari pembagian tersebut adalah bagian pembagi atau quotient dan sisa pembagian atau remainder. Yang kedua, match square, yaitu untuk mendapatkan alamat relatif, nilai dikuadratkan, kemudian beberapa digit diambil dari tengah, dari nilai yang dikuadratkan dicari tengah-tengahnya. Yang ketiga, folding, yaitu untuk mendapatkan alamat alternatif, nilai K dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian, atau kecuali bagian terakhir, mempunyai jumlah digit yang sama dengan alamat alternatif. Contoh dari division remainder adalah sebuah berkas dengan ukuran 10 GB ingin dibagi menjadi bagian-bagian dengan ukuran maksimal 2 GB. Menggunakan teknik division remainder, berkas tersebut akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu dengan masing-masing bagian sebanyak 2 GB. Yang kedua, contoh dari mid square, yaitu sistem akan mengalihkan 1, 2, 3, 4 dengan 1, 2, 3, 4, atau 1, 2, 3, 4 dikali 1, 2, 3, 4 dan menghasilkan 1, 5, 2, 2, 7, 5, 6. Sistem akan mengambil digit tengah dari 1, 5, 2, 2, 7, 5, 6, yaitu 2, 2, 7 sebagai bilangan acak yang digunakan sebagai nomor berkas. Contoh yang ketiga yaitu folding. Dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah horizontal. Dokumen A4 dibagi menjadi horizontal, yaitu dengan dua bagian yang sama panjangnya dengan mengikuti garis tengah dokumen. Yang kedua vertikal, dua bagian yang sama lebar dengan mengikuti garis tepi kiri dan kanan dokumen. Yang ketiga Z-fold, yaitu tiga bagian yang berbeda dengan mengikuti garis folding yang mengikuti bentuk huruf Z. Yang keempat gatefold, atau empat bagian yang berbeda dengan mengikuti garis folding yang mengikuti bentuk pintu gerbang. Dan yang kelima accordion fold, beberapa bagian yang berbeda dengan mengikuti garis folding yang mengikuti bentuk gesekan. Demikian presentasi dari kelompok 4, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.